semuanya. Assalamualaikum. Jadi biasanya aku udah merah malu. Oke. Santai aja dulu kayak tapi udah jam 10 sih sambil nungguin orang-orang. Tapi kalau nggak ada juga nggak apa-apa, kita berdua aja. Nggak apa-apa, kita ngobrol aja berdua. Ya Kita benar. kayak ini aja, Iya. hang out. Halo guys, Halo. everyone. Halo teman-teman. Welcome to Oh Ya Cerita nih. Akhirnya aku jadi narasumber. Padahal ini kita belum mulai, kita ngobrol singkat aja. Adis ini orang Bandung, jadi kita sama-sama orang Bandung guys. Kita dan literally kayaknya Satu kabupaten juga ya, satu deket kabupaten gitu. kita. Dan ketemunya di Jerman. Iya, utamanya di masjid Frankfurt. Ih. Wah. Tapi emang cerita tuh ini ya, kita nggak ada yang tahu. Iya, dunia ini Benar, sempit Masya banget Allah. guys. Mulai aja nih, Dis sudah siap nih? Siap. Siap. Teman-teman udah siap semuanya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dis, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Minggu ini kayak seneng aku, weathernya sangat nice. Meskipun agak hujan kadang, ya, tapi nggak begitu enjoy. panas. Ya, alhamdulillah. Jadi teman-teman selamat mendengarkan. Jadi kalian sekarang lagi dengerin Oh Ya Cerita episode ke-22 dengan bintang tamu spesial nih, Adisti. Kan spesial banget karena memang kita itu udah ngobrol-ngobrol lama ya. Kapan sih Adisti bisa di Oh Ya Cerita, dan alhamdulillah bulan Juli ini di episode 22 kita ada keluangan waktu dan pas banget gitu ya jadwalnya, jadi kita bisa hadir nemenin teman-teman di Oh Ya Cerita ini. Tanpa buang-buang waktu kali ya. Di sini aku mau jelasin juga buat teman-teman yang belum tahu nih apa itu Oh Ya Cerita. Jadi Oh Ya Cerita ini live podcast nih, dimana nanti akan ada sesi aku sama teman cerita saling ngobrol. Kemudian nanti di akhir teman-teman bisa bertanya langsung nih sama teman cerita, dan sambil nunggu teman-teman juga bisa komen di bawah gitu ya, atau di kolom pertanyaan itu nanti di tengah-tengah kita ngobrol. Kalau misalkan pertanyaannya sama apa yang kita bahas, kita bisa langsung jawab aja Oke, gitu. jelasin lagi. Iya betul. Kita mulai aja kali ya guys. Mungkin teman-teman di sini udah pada tahu aku, pede banget. Kayaknya udah tahu gak sih? Tapi kayaknya pada belum tahu nih siapa nih teman ceritanya gitu. Kamu bisa kenalin diri kamu ke teman cerita, ke pendengar cerita. Silakan. Halo semuanya, nama aku Adisti. Aku berusia umur juga kayaknya. Umur aku 15 enggak? 23 tahun. Aku dari Bandung, sama kita dari Bandung, orang Sunda. Sama apa lagi? Kamu sekarang lagi ngapain nih, Dis? Okay. Kan jurusannya ini judul podcast kita kali ini adalah teknisi featuring hijab. Iya. Apa nih gitu? Mungkin apakah ada backgroundnya sama kamu gitu atau gimana? Jadi aku sekarang lagi Ausbildung, jurusan mekatronika, mekanik elektronik di Deutsche Bahn, di perusahaan kereta api Jerman. Di tahun pertama, aku sekarang lagi di tahun pertama tapi akan masuk ke tahun kedua. Jadi sangat-sangat exciting. Ini langsung aja ke background kenapa aku belum. Udah. Oh, jadi Adis ini sekarang lagi Ausbildung tahun pertama tapi udah mau tahun kedua di Deutsche Bahn. Gitu ya. Kalau teman-teman yang nggak tahu, Deutsche Bahn itu kayak KAI-nya Jerman nggak sih? KAI-nya Jerman. Tuh, wow. Kamu tuh kan jurusan mekatronika. Bisa nggak sih jelasin mekatronika itu apa dan kenapa sih kamu pilih jurusan ini gitu? Karena selama ini yang aku denger mekanik, elektro, dan apa sih mekatronika ini gitu? Sebenarnya mekatronika itu termasuk baru, jadi memang teknik yang kayak disatuin semuanya. Karena kan kita ada dunia mekanik, ada dunia elektronik, ada dunia IT, ada programming, itu masih satu terpisah lah ya. Gitu ya. Jadi terpisah. Nah, mekatronik itu kayak disatuin semuanya, jurusan ada mekaniknya, ada elektroniknya, ada programmingnya, mesin bahkan. Jadi kita ngeraup semua, makanya kita disebut all rounder disebutnya. Jadi kayak memang kayak jurusan future gitu untuk orang-orang yang ngambil semua jurusan gitu. Oh, jadi all in banget ya. Jadi kamu bukan cuma belajar mekanik, bukan cuma belajar elektro, bukan cuma belajar informatik, tapi di mekatronika ini kamu belajar semuanya. Meraup semuanya. Wow, menarik juga ya teman-teman ya, apalagi di Deutsche Bahn, di KAI-nya Jerman gitu. Wow. Tapi yang menarik nih, Dis, karena kan ini jurusannya termasuk teknik gitu. Iya. Dan biasanya tuh teknik itu, apalagi kan ini bukan kerja di balik layar komputer di meja, ini beneran kamu di lapangan. Dan biasanya jurusan itu jurusan cowok.
Betul sekali. Dan kenapa kamu pilih jurusan ini gitu? Kenapa pilih jurusan ini? Aku sebenarnya udah ada background dulu. Ketika di Indonesia aku sudah sekolah di kejuruan, jurusan teknik telekomunikasi. Dan itu udah buat aku interested banget gitu dengan dunia teknik yang aku juga dulu sebelumnya kayak nggak tahu sama sekali. Terus aku masuk sekolah kayak wah ternyata dunia seperti ini. Lalu aku PKL nggak Tahu sih? pekerja kalau anak-anak SMK itu biasanya kita ada PKL guys, kayak praktek Praktek kerja lapangan gitu. Dan interestingnya aku dulu PKL di KAI. Wow. Jadi aku PKL di KAI cuman sebentar sih kan, kalau PKL nggak lama ya, jadi cuman 3 bulan khusus di workshopnya, tapi jurusan sistem telekomunikasi. Jadi dulu ngerjain sistem telekomunikasinya kereta api kayak telepon, radio dan lain-lain gitu. Dari situ aku pengen kerja di KAI teh. Jadi itu sebelum udah ke Jerman itu iya, tuh. itu udah growing kayak wah ini kayaknya kerjaan yang sangat menarik buat aku. Aku udah seneng gitu. Jadi udah ada background yang sangat kuat dari situ. Kenapa aku milih mekatronik, dan aku nggak bisa cari khusus spesifik jurusan yang aku pengen di sini. Teknik telekomunikasi itu nggak ada gitu. Iya, agak susah, itu susah banget. Bahkan untuk kuliah pun itu masih sedikit jurusannya gitu. Jadi dan akhirnya aku coba aja semuanya mekatronik, karena mekatronik kan ngambil semua kan, telekomunikasinya ada, programmingnya ada. Jadi aku coba mekatronik untuk apply. Jadi aku apply mekatronik gitu. Pas awal kamu pilih jurusan ini, pas lama-lama ada rasa ragu gak sih? Karena kan misalnya kamu kayak mungkin jurusan ini kemungkinan besar di kelas atau di apa kamu tuh cewek sendiri gitu. Sempat gak sih ngerasa kayak gender kamu tuh menghalangi kamu buat masuk jurusan ini? Pernah gak sih? Kayak alhamdulillahnya enggak. Kalau itu bukan kekhawatiran aku kayaknya. Mungkin kekhawatiran yang lain kayak aku takutnya ini enggak fit buat aku. Lebih ke buat diri aku sendiri, tapi bukan kayak karena aku perempuan atau karena aku berkerudung. Itu enggak pernah menjadi keraguan aku. Aku selalu kayak just try it. Kayak apapun itu pasti aku bisa gitu kalau aku mencoba gitu. Jadi kamu tipikal orang yang ya udah kamu punya target, kamu punya mimpi, kamu nggak peduli kata orang ini lo kan cewek, masa lo masuk mekatronik kayak no. Dan aku udah tahu aku bakalan menjadi minoritas di industri itu. Dan aku maksudnya nggak bikin aku menjadi minder gitu ya, kayak kecil gitu, tapi kamu tetap ya udah go for it gitu ya. Betul. Menarik nih. Nah kalau misalkan di sekolah sendiri nih atau di tempat kerja beneran seminoritas itu ceweknya atau banyak juga nih? Gimana nih? Masih termasuk minoritas karena di tim aku pun tim yang paling besar ceweknya cuma 3. Aku 3 tuh sama aku gitu. Aku kan masih Azubi ya. Aku ada 2 lagi dan tim lighter, karena dia tim lighter kan nggak ini ya, nggak kerja praktek, dia cuman lighterin tugas-tugas. Tapi ada cewek jadi ada. Wow, jadi supervisor kali ya atau? Iya, yang satu tuh supervisor kayak cewek guys. Iya, dia kayak leader untuk kayak nih kalian di sini. Keren banget ya. Berarti nggak menutup kemungkinan gitu. Emang pekerjaan itu nggak ada gendernya sih, kecuali ya gimana ya, asalkan kita memang mau sih di situ. Jadi emang minoritas iya, tapi memang kamu sebelumnya udah persiapan ya, memang pasti akan minoritas. Dan memang dari awal ini nggak jadi keraguan kamu buat milih jurusan ini gitu ya. Aku mau nanya nih Dis, gimana sih rasanya kerja di lingkungan yang banyaknya cowok gitu? Biasanya kan kayak ada stereotip gitu, cowok tuh bilang wah cewek mah ribet lah gimana. Kamu pernah ngerasa dikecilkan gak sih sama kayak kolega-kolega kerja karena kamu itu perempuan? Kalau dikecilkan aku mungkin belum bisa ngerasain atau ngeliat sendiri ya, kayak secara secara vokal gitu, kayak Adisti biasanya nggak bisa. Tapi aku juga ngerasa itu jadi fortile, jadi advantage gitu teh. Kadang ada tugas yang kayak mungkin aku juga nggak ngeliat ini dikecilkan ya, mungkin cuman mereka tahu kapasitas kayak kita akan sulit bekerja dengan yang kayak tenaga ya, yang berat banget, yang kayak gak bisa. Tapi aku juga itu ngambil jadi rasa syukur juga, karena aku masih dikasih tugas yang aku belum mampu untuk ngelakuin. Tapi kalau untuk kayak dikecilkan seperti itu, alhamdulillah
semua orang sangat respect sama aku, dan bahkan mereka tuh jadi interest gitu loh, karena aku dari luar, aku berkerudung, mereka jadi kayak, oh kamu tertarik ya sama jurusan kayak gini, kamu beneran mau kerja di sini. Mungkin banyak yang khawatir, yang kayak wah perempuan takutnya jilbaban lagi iya, gitu dan ya. banyak maksudnya banyak yang khawatir, oh kerjaan ini tuh susah loh gitu, kayak nggak apa-apa gitu. Aku kadang kayak it's okay gitu, aku mau belajar, aku bilang gitu. Jadi ada orang yang khawatir. Mungkin kalau yang kayak underestimate atau merendahkan gitu, alhamdulillah nggak ada ya. Mereka semua respect berarti ya Sangat dengan respect, ya, diri kamu sebagai perempuan dan diri kamu sebagai muslim. Betul. Justru mungkin itu juga jadi representatif gitu. Betul. Maksudnya di negara barat kan banyak juga apa ya, stigma-stigma yang soal perempuan gitu. Mereka itu menyangka kita sebagai seorang perempuan itu contohnya nggak bisa ngelakuin apapun, kita itu selalu dipaksa orang tua harus ini harus itu, dan ternyata ada sosok kamu nih di sana gitu, dan mereka tuh mikir, oh ternyata cewek muslim itu tidak kayak seterkekang itu gitu. Buktinya Disti bisa membuktikan sendiri, dia di jilbab, bisa juga Ausbildung teknik yang cowok banget gitu ya. Ya semua baik-baik aja gitu ya. Wow. Tuh guys, buat kalian nih yang hijabers juga di luar sana, jangan merasa takut ya, jangan merasa kecil juga dengan hijab kita, karena betul, you can make it. Karena aku juga merasa hijab aku tuh power. Jadi bukan penghalang ya. Betul, itu power banget buat aku. Aku juga ngerasa hijab yang bawa aku ke sini sekarang gitu. Jadi untuk kalian yang berhijab, jangan pernah takut mau ngapain itu, kalian kejar gitu. Jadi semangat jangan takut gitu. Jadi buat teman-teman yang mau tanya juga langsung ke Adisti, nanti bisa langsung dengan senang hati di komentar ya, nanti kita akan jawabin satu-satu. Jadi memang secara teman mereka support, tapi ada gak sih kayak saat-saat gitu memang kamu ngerasa ini gue di rasisin lo gitu karena hijab gue, atau kamu punya dengar komentar buruk gitu soal kamu karena jilbab kamu, bukan karena personality kamu, tapi mereka itu mengecilkan kamu karena kamu hijab muslimah gitu. Pernah gak sih? Alhamdulillah nggak ada. Aku akan bilang selama aku kerja dan sekolah nggak ada. Alhamdulillah everything goes well, dan semuanya bahkan nge-support aku dengan adanya aku seorang muslim, dengan aku ingin sholat lah, dikasih waktu, dikasih tempat dan lain-lain. Itu aku juga surprise. Jadi itu juga menjadi motivasi gitu teh buat aku. Oh, orang-orang juga sangat suportif sama aku, jadi aku juga harus doing my best gitu dengan aku practicing my religion, dan juga aku sebagai azubi gitu belajar dan kerja gitu. Jadi alhamdulillah nggak ada sih yang disrespectful atau rasis seperti itu, sejauh ini nggak ada. Alhamdulillah ya. Tapi karena kamu itu tadi, kalau untuk mereka support ya mungkin terbuka juga ya, karena mungkin kita juga di kota besar juga. Betul, kali ya. Nah, jadi juga orang-orangnya lebih terbuka guys, karena memang mungkin di daerah, mungkin kalian kan sekarang tuh lagi heboh nih Dis, kayak ada kasus yang sangat-sangat menyedihkan gitu. Ada seorang azubi juga, ada seorang yang ikut Ausbildung perawat, dan dia dibunuh oleh tetangganya gitu. Itu kayak miris banget sih dengar cerita itu. Tapi teman-teman juga harus tahu sendiri, ada juga cerita yang kayak Adisti gitu. Maksudnya cerita menyedihkan itu selalu ada. Cuman cerita-cerita yang kayak Adisti juga banyak gitu. Jadi itu jangan mengecilkan mimpi kalian juga ya, karena hijaban terus merasa kayaknya aku nggak bisa deh ke Eropa misalnya karena aku dihijab. No gitu. Tapi kalau misalnya itu kan, tapi kamu ngerasa cewek dan cowok itu beda dong pasti. Of course. Tapi ini bukan berarti mengecilkan kita, tapi memang secara fitrah kayak misalnya kekuatan kita lebih lebih lemah gitu. Ada nggak sih saat-saat kamu tuh merasa kamu tuh harus kerja ekstra 2 kali lipat daripada teman-teman cowok kamu? Aku ngerasa seperti itu. Especially aku kayaknya bukan karena gender deh teh. Bukan karena aku perempuan atau mereka laki-laki, tapi karena bahasa karena kekurangan yang aku ada language barrier, ada kebiasaan sekolah, kan mereka udah tahu ya sistem sekolah seperti apa. Jalannya kayak gimana, dan itu yang buat aku jadi kayak aku harus 5 kali lebih besar gitu ekstra usahanya. Jadi kalau untuk aku ngerasa aku harus effort perempuan itu enggak sama sekali. Jadi memang ya itu stereotip aja ya gitu. Gender itu ya, karena pekerjaan nggak ada gender. Nggak ada gendernya. Semangat buat kalian yang punya mimpi yang beda
sama kayak orang. Mungkin kamu juga kan awalnya pas di itu kayak, hah kamu kan perempuan, kenapa nggak ngambil jurusan banyak yang surprise gitu ketika aku masuk Beteri pun kayak waduh pakai kerudung gitu, anak teknik. Tapi gimana sih agar kamu tetap punya barrier boundaries gitu, agar kamu nggak ngeblend di dunia ini sebagai muslimah? Gimana cara kamu ngejaga identitas kamu? Ngejaga identitas aku. Wah ini pertanyaan yang sangat ini ya. Butuh Praga next Praga. Aku sejauh ini nggak ngerasa ada yang masuk ke boundary aku. Maksudnya kayak nggak ada yang nggak ada yang ngeganggu. Aku secara muslim practicing, secara identitas aku sebagai perempuan berhijab, selama ini nggak ada yang buat aku, aku jadi oleng gitu misalnya, atau gara-gara aku sekolah jadi azubi di Deutsche Bahn tuh bikin aku jadi jauh gitu. Malah sebaliknya. Itu yang menurut aku jadi berkah juga gitu. Aku ngerasa kayak aku malah jadi sebaliknya, kayak semakin dekat. Betul. Jadi banyak banget yang kayak ternyata aku selama ini tuh selalu dijaga, dan itu tuh nggak aku sendirian gitu. Bukan usaha aku doang gitu. Jadi malah sebaliknya gitu. Jadi alhamdulillah sejauh ini untuk sebagai muslim yang practicing gitu ya, ya nggak ada yang bikin aku, dan semua pun di tempat kerja mereka sangat Adisti waktunya sholat misalnya, atau ya jadi kayak mereka support juga gitu, sangat support. Dan bahkan itu kan biasanya bukan pause ya, bukan istirahat bukan gitu, istirahat. tapi mereka selalu yang kayak please do gitu, jadi kayak sama aja gitu, nggak usah bilang gitu. Jadi itu juga yang jadi motivasi, ternyata nggak ada yang menghalangi aku juga untuk beribadah gitu. Berarti kadang berita-berita di luar sana, muslim di barat itu susah, tergantung juga gitu ya. Itu memang banyak kasusnya, maksudnya kayak subjektif ya, kita nggak bisa mengeneralisasikan gitu. Kan ada satu cerita interesting lagi di sekolah. Jadi sekolah aku kan sekolah teknik ya teman-teman, dan memang tetap mayoritas cowok semua, anak mekatronika, anak industri mekanik. Suatu hari aku, karena kan winter pendek ya waktunya, waktu sholat kita pendek winter itu, aku suatu hari ingin sholat dan gak ada tempat. Aku tanya wali kelas aku, bisa nggak ya aku dapet tempat untuk sholat gitu. Terus akhirnya dia kayak, aduh aku juga nggak tahu, mari kita tanya yuk sama kepala sekolah gitu. Dia ke bawah, kepala sekolahnya kayak belum pernah ada loh yang minta, bahkan maksudnya ada orang muslim tapi belum pernah ada. Terus aku bilang, kalau cowok memang bisa di mana aja, aku bilang gitu. Ya kita belum pernah ada perempuan yang muslim, belum pernah ada perempuan yang muslim dan sholat. Iya. Jadi dia juga kayak wow kaget gitu, kaget karena kayak aku minta ruangan gitu. Bahkan jadi karena nggak pernah kepikiran sama mereka nyiapin ruangan buat sholat ya, selama ini ya nggak ada yang minta gitu. Itu bukan fasilitas yang termasuk gitu kan dari sistem sekolah. Jadi alhamdulillah di situ pun mereka sangat, jadi setiap aku datang ke sekolah mereka udah tahu kuncinya tuh buat aku. Masya Allah. Wow. Bener-bener buat aku sangat heartwarming banget dan tersentuh banget gitu. Jadi ya itu toleransinya memang tinggi juga gitu ya. Betul. Dan satu yang beneran yang harus kita pelajari dari cerita Adis, kita yang harus minta guys, karena terkadang kita sebagai orang Indonesia terbawa nggak enakan. Nah sedangkan di Jerman sendiri lo nggak akan bisa dapet apapun yang nggak lo minta gitu. Nggak mungkin nih tiba-tiba ya kepala sekolah kamu bilang, Adisti ini buat kamu sholat, nggak ya, kamu yang harus minta sendiri, kamu harus jelasin sendiri, karena sering kali mereka itu kan nggak paham juga ya. Kadang mungkin tuh mereka ketemu muslim tuh kamu doang yang sholat ibaratnya gitu ya. Dan bahkan ada yang sebaliknya, mereka ketemu muslim yang mungkin nggak pernah sholat, jadi kayak aku punya juga kok teman yang kayak jadi nggak tahu, jadi banyak orang yang nggak tahu gitu. Jadi kita memang harus selalu menjelaskan. Mungkin memang kadang capek ya, kita harus selalu menjelaskan diri kita, tapi ya gimana lagi, kita tinggal di negara minoritas ya. Dan itu balik lagi karena kewajiban kita, jadi harus semangat ya. Jadi Masya Allah banget gitu ya Dis ya. Tapi kayak tadi kan kita kayak ngerasanya denger cerita kamu kayak wow, kayak gampang banget gitu ya guys ya. Tapi nggak mungkin deh hidup ini cuma ada rainbow-nya. Nggak mungkin. Kita belum di surga soalnya.
masih di dunia jadi Iya, bisa ceritain nih kayak misalkan paling sulit nih di Ausbildung, yang paling challenging, yang paling kamu tuh kayak ngerasa ya Allah, ya Allah struggle, gitu. iya. Apa sih? Yang aku selama ini yang bikin jadi pressure banget emang bahasa sih. Di sekolah terutama teori itu kan teori banyak ya, dengan maksudnya itu Begripnya ini ya huruf dan kata-kata gitu. Jadi itu aku banyak banget pressure dari sekolah. I need to do my best, aku harus bisa dapat notes yang bagus. Itu sih yang selama ini jadi. Nah itu karena aku ngerasa aku harus 5 kali lebih karena bahasa Iya. itu yang paling utama. Jadi itu pressure banget buat aku, berat banget. Hari ke hari itu kadang ada kalau kita lagi ujian harian ya. Kalau enggak ya, kalau di sini tuh kayak kelas tes arbeit aja gitu. iya, kayak ujian tengah semester atau Ujian tengah semester. ujian kecil lah gitu Iya, ya. ujian-ujian kecil tuh wah berat sih. Kayak ada hari-hari yang kayak susah banget. Dan ada juga kan kayak teori-teori yang memang gak gampang ya. Maksudnya aku juga tidak sepintar itu. Aku juga aku orangnya mau belajar gitu. Jadi banyak yang harus ekstra banget gitu. Apalagi kan teknik ya, kayak baca gambar teknik. Udah mah teknik udah susah, ini bahasa Jerman. Betul, itu ekstra double banget. gitu Iya, ya. jadi itu sih kesulitan, ya pastilah ada kesulitan. Ya. Berarti yang kamu tuh rasa paling sulit itu di sekolah berarti ya? Sekolah, ya, dan kita ada training juga. Itu ada tempat training juga, sama kita ada teori juga. Kalau untuk teknik itu gimana sih sistem sekolahnya? Kan kalau aku termasuknya biro manajemen. Iya. Aku tuh sekolah tuh 2 hari, kerja 3 hari. Kalau teknik juga gimana nih sistemnya? Kalau aku nggak tahu ya yang lain kayak gimana. Cuman especially kalau di DB tuh kita ada DB training, sekolah, sama betrip. Praktek. Jadi prakteknya ada 2, praktek buat latihan di DB training, jadi kita sekolah lagi di sini secara teknik dan secara teori. Jadi ada 2. Jadi kayak kita mau bikin apalah, instalasi apa, ini di DB training. Terus teori, full teori untuk apa, kayak AP ujian gitu di sekolah Berufsschule. Dan kerja praktek yang langsung ke lapangan itu di sini di Frankfurt, di DB-nya langsung di workshop di gitu. workshop, ya. Bengkel, aku bilangnya bengkel. Jadi langsung di bengkelnya Deutsche Bahn gitu. Wow, proud of you Adisti, kata Keren. teman. Wow, keren banget ya teman-teman, kayak menarik banget karena Itu BTW ayah aku. Oh, assalamualaikum ayah. Terima kasih ayah sudah nonton. Wah, kalau misalkan di sekolah sendiri yang banyak dipelajari itu apa sih, Dis? Yang banyak dipelajari Matematik, fisika atau apa? Atau iya, itu basic. Itu harus pinter atau bisa gitu. Harus Paham. bisa mengerti, harus paham. Mengerti, ya. Iya. Karena aku pernah satu hari nih, apa ya, dengan insecure-nya aku belajar, aku ngerasa aku tuh harus ngerti semua teh. Aku termasuk orang yang ambis juga. Jadi kalau misalnya di sekolah ada satu materi misalnya, guru lagi ngejelasin, aku tuh harus ngerti. Jadi aku setiap hari tuh aku harus present, aku harus ada di situ. Jadi aku harus ngedengerin, aku harus bisa ngerti. Nyimak banget apa yang guru. Karena kan ada satu hari kayak kita ya udah datang doang. Iya. Aku tuh kayak, nah itu juga jadi pressure buat aku untuk selalu present di tempat duduk aku, dengan ngedengerin dan lain-lain. Nah suatu hari kayak aku harus ngerti semuanya. Terus aku tanya sama temen aku, sama classmates aku kayak, kamu bisa bantuin nggak? Kamu ngerti nggak ini? They have no idea. Jadi aku ngerasa kayak mereka juga nggak ngerti. Mereka juga trying to figuring out apa yang dijelasin sama guru. Jadi aku tuh ngerasa semuanya ngerti di kelas itu. Jadi dari situlah kamu sadar bahwasanya oh ternyata semuanya nggak belajar. Mereka juga nggak ngerti. Bukan aku aja yang bego. Mungkin itu karena awal-awal mungkin kita ngerasa kayak karena bahasa. Kita ngerasa ini kita tuh karena bego nggak ngerti padahal bukan karena bego gitu guys, nggak usah khawatir, tapi memang it took time. Jadi emang butuh waktu untuk bisa mengerti. Memang ada yang cepat tanggap, yang pinter, yang jenius ya, selalu ada lah di setiap kelas gitu. Ada, bahkan ada yang sudah berpengalaman dengan jurusannya, jadi kan lebih gampang mengerti ya. Jadi aku pun ya nggak bisa gitu, kamu emang harus usaha gitu. Jadi ya itu cerita ininya sih, cerita di balik ya
emang kita harus usaha. Usaha ya, Jadi, nggak bisa betul. hahi doang. Ya untuk mencapai sesuatu ya kita harus mengorbankan sesuatu. Seperti halnya Adisti ngambil teknik bukan berarti dia hahihi doang, nggak bisa gitu. Nggak bisa. Ya lo kalau gitu nggak lulus gitu. Lo harus kerja bahkan mungkin 2 kali lipat dari jurusan lain. Aku selalu bilang bahwa semua off building itu punya tantangan masing-masing ya. Betul. Tapi mungkin Definitely. ya apa ya, tantangannya kan beda gitu. Beda-beda, Kamu di betul. teknik ya harus kayak fisika matematikanya tuh lebih Betul. sulit gitu ya. Iya. Mungkin kalau aku di perkantoran ya paling ya anak IPS lah gitu ya. Tapi menarik nih guys ya gitu. Adisti juga bilang bahwasanya nggak selamanya mudah ya Dis ya. Nggak selamanya mudah. Bagi bahasa itu yang paling utama. Jadi kamu setuju juga nggak sih? Sebenarnya untuk Ausbildung itu yang paling penting itu selain kemampuan teknis, yang awalnya itu kemampuan bahasa. Bahasa itu yang lain-lainnya Ya, sudah. di bawah. Kayak maksudnya kayak kalau di list tuh Kunci banget ya. iya, kalian udah tahu nih kalian mau ngapain. Kayak contohnya aku pengen kerja di teknik, especially di kereta. Aku udah tahu aku apa yang pengen aku mau. Itu kayak di bawah di listnya. Tapi yang paling pertama tuh kamu harus bisa dulu bahasanya. Iya, Gitu. karena dengan itu mudah ya. Betul. Kalau misalnya aku boleh tanya, waktu dulu kamu nyari-nyari lamaran ini, apa sih yang persyaratan yang mereka inginkan gitu? Persyaratannya sebenarnya nggak banyak. Kalau mekatronik itu basic, kita harus tahu fisika, harus tahu kimia, harus tahu matematika, terus keahlian tangan. Kayak banyak kan kita kerjanya dengan tangan, membentuk metal dan lain-lain gitu. Itu terus bahasa Jerman udah Bahasa itu Jerman sih, nggak ada yang simple ya? Nggak ada yang kompleks kayak gimana. Selain itu kita punya background kalau nggak salah. Jadi nggak nol banget lah ya, Nggak karena nol memang banget. kesulitannya tinggi juga gitu kan. Betul. Jadi bukan orang yang, tapi mungkin backgroundnya juga nggak harus kamu berpengalaman di situ, tapi Dan seenggaknya ada apa interest yang besar sih, rasa tertarik dilihat, ya, itu dilihat banget. ya. Iya, betul. Kalau waktu itu kamu berapa lama sih lamar-lamar ini? Karena kan langsung ya guys, langsung ketahuan nih berapa. Karena jurusan ini termasuk jurusan yang susah. Dan kayak bukan jurusan Auslander bisa dibilang, maksudnya bukan jurusan yang banyak dilakukan oleh orang asing. Kan biasanya orang Indonesia itu kebanyakan mereka tuh ngambil gastronomi, perawat gitu, yang hotel, koki, restoran, dan ya perawat, dan kamu ngambil teknik. Gimana sih struggle-nya saat kamu lamar-lamar itu? Susah banget sih. Jadi aku dimulai dari ketika aku masih au pair. Itu aku apply itu udah dari pas aku au pair. Aku udah dapet telepon dari Deutsche Bahn sebenarnya di tahun 2023 berarti. Cuman bahasa Jerman aku masih jauh. Karena bahasa, jadi mereka bilang maaf gitu. Tapi sebenarnya mereka udah kayak sangat interested gitu. Jadi udah dari zaman itu kamu udah lamar-lamar ya untuk dapetin posisi ini. Udah 2023 tuh dari semuanya, teknik telekomunikasi aku cari di berbagai kota juga. Wah kayaknya kalau di ini udah ratusan lebih lah, banyak banget gitu kan. Akhirnya aku ngerasa aku memang harus improve dulu kan bahasa aku, memperbaiki bahasa aku dulu. Aku ikutan FSJ di sini, enggak di Cork, di dekat Strasbourg. Selama itu juga ngebantu ya bahasa ya. Selama 10 bulan kalau nggak salah. Lalu dari situ, dari 6 bulan aku FSJ aku sudah apply lagi. Aku kayak bener-bener keep repeating semuanya, revisi CV aku dan lain-lain. Banyak banget di Deutsche Bahn. Aku tuh apply nggak cuma mekatronika doang teh. Jadi yang dekat-dekat semua, elektronik lah, IT, semuanya aku coba gitu. Di berbagai perusahaan juga gitu. Jadi nggak fokus ke mekatronika aja gitu. Kamu waktu dulu ya lamar aja dari Richtung Teknik, kamu lamar betul, semuanya. Betul, yang mendekati gitu. Dan kalau nggak salah hampir selain mekatronika banyak banget yang harus tes dulu. Nah ini juga informasi. Tesnya gimana nih biasanya kalau jurusan teknik? Tes teori gitu, teori basic gitu. Ke TPA, tes TPA logika atau iya, beneran? logika dan basic. Aku juga udah lupa banget. Iya, basic matematika, basic fisika itu aku juga udah ngejalanin berapa banyak dan emang susah banget. Jadi ada tesnya nih kalau teknik ya, siapin. Kayak elektronik. Elektroteknik, terus apalagi ya, IT,
sistem telekomunikasi juga ada yang dites. Aku pernah apply di Heag Mobil juga ada, itu perusahaan bis di Darmstadt. Jadi banyak juga, kecuali mekatronika. Jadi mekatronika tuh banyak yang kayak nggak ada tesnya. Dan di Deutsche Bahn pun mekatronika yang aku apply ini dia nggak ada tesnya. Lebih ke langsung interview berarti. Betul. Jadi tahap selanjutnya memang langsung interview. Jadi memang bener banget, makanya si Deutsche Bahn ini menitik beratkan bahasa, karena mereka nggak ada tes. Nggak ada. Ya mereka langsung pengen tahu kamu bisa kerja di mereka dari kemampuan bahasa kamu. Ya, dan kemampuan tangan sih. Kalau untuk kemampuan tangan ini ditesnya apaan ini? Ada, jadi kita harus ngebentuk salah satu metal gitu. Kita banyak kayak bending sama tang gitu teh. Jadi bending untuk membentuk sesuatu. Kayak Cooper tuh kayak buat elektro, satu bahan metal buat elektro. Kayak kita harus ngebentuk, kan banyak kita bermain kabel misalnya, atau kita kan mekanik, jadi banyak banget sama metal apapun itu kita bikin box lah. Aku tuh pernah satu project pertama aku tuh bikin lock teh, bikin kereta kecil gitu dari metal. Dari metal itu. Jadi emang keahlian tangan itu penting juga. Banget ya. Berarti kan kamu tadi ada elektronya. Biasanya anak-anak elektro itu nggak boleh buta warna. Ada tes buta warna juga? Aku kalau tes nggak ada. Tapi memang di awal tapi memang harus dicantumkan kayak kamu nggak boleh buta warna. Tapi kalau minus mah nggak masalah ya? Nggak. Itu nggak sama sekali. Karena bisa pakai kacamata. Tapi kalau buta warna ini emang fatal sih kalau. Iya, kalau buta warna memang susah. Iya, karena kalau kita salah kabel. Iya, cuma sebenarnya bisa diusahain sih, kayak sekarang udah banyak banget teknologi kacamata yang ada buat buta warna. Ada satu lagi juga yang interesting. Aku satu kolega yang tidak bisa mendengar, jadi teman tuli. Itu juga sangat keren ya, aku ngeliat kayak sangat menarik. Dia kerja di industri teknik gitu teman-teman. Jadi itu kan yang membutuhkan biasanya pendengaran, penglihatan gitu. Semua indera itu semua indera dibutuhkan gitu. Tapi dia bekerja di sana sama kita, dan dengan disabilitasnya gitu. Itu juga yang sangat keren menurut aku. Jadi nggak ada batasan. Maksudnya mereka pun sangat dibantu dengan sama perusahaan untuk kayak dapat bantuan. Gitu. Wow, keren ya. Dan semuanya sangat support. Kolega-kolega lain pun kayak teamworknya ya. Dari semua hal-hal yang bikin kamu down gitu, apa sih yang buat kamu tuh bertahan di sini, Dis? Bertahan. Keluarga juga ya, of course lah. Itu support ya mereka. Kalau ayahnya masih nonton, ibu. Sepupu aku juga kayak sekali nonton. Ini kayaknya 7 orang keluarga semua. Wah, keluarga yang supportif nih, makasih banyak. Makasih banyak udah nonton. Iya, keluarga of course. Terus apa lagi ya? Mimpi kamu ya? Mimpi aku. Mungkin kamu termasuk diri aku sendiri juga gitu. Iya. Yang bertahan ya tadi pertanyaannya. Buat bertahan karena agama aku juga sih. Itu juga yang membantu ya. Betul. Kedekatan kita sama Tuhan itu memberikan kekuatan yang tidak terlihat, tapi itu menguatkan kita di sini. Yang bikin bertahan itu sih kayaknya nomor satu. Maksudnya kayak aku ngerasa ini kesempatan aku yang Allah kasih buat belajar. Jadi itu juga motivasi. Itu motivasi dan juga hal yang bikin aku bertahan. Karena ya itu tadi ya, nggak semua orang dikasih kesempatan gitu buat kita belajar di sini. Kamu juga belajar di Deutsche Bahn yang nggak semua orang bisa gitu. Bahkan orang Jerman sendiri, dan kamu diberikan kesempatan itu. Mungkin ada rasanya kalau gue nyanyain ini gitu kayak ya gimana ya gitu, nggak bersyukur, karena banyak banget yang pengen posisi kita ya. Meskipun berat ya dijalanin aja. Keren. Kalau next goal kamu nih, kalau setelah lulus Ausbildung udah ada rencana kah mau kuliah lagi atau mau kerja dulu atau mau apa gitu? Aku saat ini yang kepikiran ya aku akan lanjut kerja di Deutsche Bahn. Pengen juga sekolah lagi. Maksudnya aku pengen kuliah lagi. Insya Allah kalau dapat rezeki. Doakan guys, ya, semoga bisa. Sama kerja juga sih. Aku ingin nerusin. Sejauh ini aku masih sangat interesting dengan dunia kerjanya. Kamu masuk ke dunia yang memang dunia kamu banget gitu. Iya, alhamdulillah ya. Semoga akan semoga selalu sampai seperti itu. Amin Allah.
kalau misalkan ini guys, buat yang kalian mau bertanya-tanya silahkan sekarang, karena nanti satu pertanyaan lagi dari aku, nanti Adisti akan jawab pertanyaan dari kalian. Satu pertanyaan terakhir nih dari aku, Dis. Kalau kamu boleh ngomong gitu ke teman-teman, ke adik-adik muslimah di luar sana gitu, yang mau juga ambil jurusan teknik atau bidang-bidang yang dirasa bukan cewek banget, apa yang kamu pesan kamu buat mereka apa? Just do it guys, really. Aku jangan jadikan itu apa ya, alasan dan ketakutan gitu. Aku percaya kalau kalian ada kemauan dan juga usaha sama percaya sama Allah, udah kalian bakalan dapet. Dan apa ya, percaya kalau kalian bakalan dapet yang terbaik. Jadi apapun itu lakuin aja, just try and do it, karena kamu nggak akan pernah tahu kalau nggak coba gitu. Nggak cobain. Iya betul Ya itu kayak dari Adisti, usaha, percaya sama Allah, kayak husnuzon aja ya. Kalau misalnya kita udah all out, hasilnya kita serahin aja sama Allah. Tapi jangan buat juga ragu ya, karena kita sebagai seorang perempuan jadi kamu kayak aduh aku cewek kayaknya nggak cocok deh. Enggak, betul, just do it aja kata Adisti. Betul. Kalau misalnya seperti kayak keraguan juga kadang itu juga jadi energi gitu loh teh. Jadi kayak kita harus juga percaya sama diri sendiri. Nanti juga Allah juga, oh ya aku ngelihat kamu pede kok gitu. Jadi aku akan kasih kesempatan buat kamu untuk belajar gitu. Jadi itu sih yang kekuatan yang selama ini aku bisa jalanin untuk aku mau ngelakuin ini gitu. Jadi jangan lupa berkomunikasi juga sama yang di atas. Iya, itu ya, karena koneksi kita ya sama itu. Kalau untuk masalah hijab, itu bakalan jadi kekuatan. I will make sure kalian kalau punya kekuatan untuk kayak kalian tahu mau apa, itu make sure itu bakalan menjadi kekuatan. Nggak akan gampang, tapi believe me, itu akan menjadi kekuatan. Emang nggak mudah ya hidup, karena seperti Adisti bilang kita masih di dunia. Iya, itu belum di surga guys. Ya, thank you banget Dis. Mari kita bertanya-tanya nih buat teman-teman yang mau bertanya-tanya ke Adisti, silakan gitu. Karena kapan lagi coba? Temen cerita kita selalu spesial. Ini dari Aprilia Zumaroh nih. Dia belum dapat ujian nih. Wow, semangat. Iya, semangat. Tips dari belajar bahasa Jerman dari kamu gimana? Biasain aja dengerin, nonton film atau review sih banyaknya, vocabs, apa namanya, kosakata. Kosakatanya diperbanyak. Semangat. A1 nggak susah kok. Semangat guys. Bisa. Jadi yang tadi kata Adi sih ya, banyakin vocab kalau A1 ya. Memang kan A1 kan awal-awal ya, banyakin juga denger podcast gitu ya. Betul. Ini dari kayaknya nih teman kamu ya, Rihlah Bila. Bukan. Halo Kak. Halo semuanya. Salam kenal. Thank you ya udah nanya. Terima kasih sudah. Sulis jadi siapa tuh? Teman kamu gak? Nggak tahu, bukan. Oh ini menarik nih dari Griff. Kalau Kak Jen, kalau untuk bahasa di jurusan teknik tingkatannya itu apa gitu? Apakah semua teknik itu tingkat bahasanya sama? Standarnya B2, itu kayak udah paling minimum B2. Wow, kita kan ngerasanya B2 tuh udah wow banget. Karena aku udah masuk ya. Teknik B2 itu minimal. Iya, itu karena apa ya? Tapi sebenarnya kalau dari perusahaan B1 ya? Tuh udah karena minimal emang B1. Betul. Tapi kalau karena aku udah masuk, kalau aku udah ngalamin B2 itu udah minimum sih. Iya. Dan aku ada cerita lucu lagi. Maaf banget, banyak banget cerita lucu. Gak menarik. Aku nggak punya sertifikat bahasa teh. Wow. Yeah. Aku tuh benar-benar masuk karena aku interview. Karena maksudnya karena mereka ngelihat aku pada saat interview. Jadi kamu nggak ada sertifikat itu kayak secara official gitu aku nggak punya. Tapi emang kemampuan bahasa kamu juga mungkin udah. Kalau untuk secara conversational sudah pede lah gitu. Mereka juga ya bisalah Adisti gitu. Tapi memang untuk tingkatan teknik ini kenapa susah, karena ya emang susah jurusannya guys. Dan ada kelebihannya juga karena aku udah pernah tinggal di sini kayaknya. Iya. Jadi itu betul. Tapi kalau kalian dari Indonesia itu akan lebih sulit sih. Iya. Karena kalian belum terbiasa dengan bahasanya. Mereka juga akan ngecek lagi kemampuan bahasanya gitu. Makanya untuk ngambil jurusan yang susah memang fortile atau kelebihannya itu ketika kita ngalamarnya di sini ya. Betul. Kalau dari Indonesia struggle-nya itu dikali 3, kali 2, kali 4 gitu. Tapi kalian nanti kalau ada yang interesting mau apply ke Deutsche Bahn,
kalian bisa DM aku. Tuh, CDM Kalian mau tahu informasinya seperti apa Wow, dan lain-lain, mau jurusan apapun kalian bisa tanya aku. Gitu. Tuh, guys, ini yang nonton nih, catet. Iya, ini siapapun ya, Griff ini yang nanya, kamu kalau mau tertarik apply ke Deutsche Bahn, kamu bisa tanya-tanya juga ke aku. Gitu. Iya, jadi Sulis sudah dijawab ya. Kata Adisti nggak harus aktif ya sertifikatnya, tapi asalkan kemampuan bahasa kamu Betul. di atas rata-rata. Dan kenapa mungkin dari case Adisti, kan Adisti udah di Jerman ya. Iya, Jadi orang mikir, oh ya karena udah di Jerman kan udah 2 tahun ya sebelum Iya, udah ngelamar ke Deutsche Bahn tuh dia udah di sini 2 tahun 2 tahun, Adistinya gitu. Tapi ya mungkin kalau di Indonesia wajib sih, karena Iya. kalau dari Indonesia itu untuk dari visa Indonesia itu wajib main. Untuk visa aku malah Deutsche Bahn yang ngasih sertifikatnya. Wow. Itu yang lucu. Wow. Iya, jadi banyak kemungkinan, cuman kalau dari Indonesia kalian perlu yang ya, official. Gitu. Karena itu juga untuk tadi kalau untuk kemampuan bahasa, kenapa di teknik harus minimal B2 itu mempermudah kita ya, mempermudah kamu saat di sekolah, saat kerja. Karena bayangin kalau kamu salah ngertiin, Iya. kamu bisa ngenyalakain nyawa orang gitu. Iya, betul teman-teman. Maksudnya kata supervisor harusnya kabel warna ini, terus dia ngambil yang mana? Betul. Ya itu sangat-sangat apa ya? Risky dan nggak cuma sekali, buat kamu tapi untuk orang-orang untuk orang sekitar lain juga. gitu. Jadi semangat terus buat kamu yang sekarang lagi ngerasa kesusahan belajar bahasa Jerman. Gimana nih menurut Iya. kamu? Bisa. bisa. Iya bisa. Semangat buat yang sekarang lagi belajar bahasa Jerman ya. Aku juga di sini masih belajar. Iya, kita semua di sini masih belajar, karena menurut aku belajar bahasa itu Apalagi bahasa Jerman itu learning for life. iya. Jadi nggak ada kata berhenti gitu ya. Setiap hari kita belajar terus guys, jadi semangat. Ini nih buat bisa nggak semangatin Nyakyuk nih? Aku pengen nyerah padahal ujiannya belum. Jangan nyerah, bisa. Emang berat, tapi you'll get there. Iya. Bisa. Iya, kalau nyerah sekarang, kamu nggak tahu nanti hasilnya kayak gimana. Gimana kalau pas udah nyerah ternyata kamu bisa. iya. Benar. Nanti coba aja. Iya. Nyerah itu nggak jangan ya. Iya. Bertahan aja, geng. Semangat. Bertahan. Ini kayaknya ibu kamu ya? Iya. Halo ibu, sehat-sehat soleh ibu. Terima kasih, Masya Ibu. Allah. Ini seru juga banget nih. Doa orang tua juga sangat besar. Jadi kamu percaya ridho Allah, ridho orang tua? Betul. Karena lihat masa tunggu visa lama dan sekarang kamu bisa ceritain gak sih, dulu juga kita lama gak sih nunggu visa? Aku alhamdulillah Enggak. Aku Tapi memang cuman 1 bulan. wow. Tapi memang sekarang itu karena kenapa lama ya, karena banyak banget yang mau ke Jerman. Iya, Itu sih. Karena tapi aku juga fun regulasinya fact, sudah berbeda guys. juga ya, bukan hanya di Indo guys. Iya. Di semua kayak orang-orang asing yang mau ke Iya. Jerman susah juga. Maroko dan lain-lain. Ya, Aku pernah dengar susah juga. Jadi mereka tuh kadang kayak kemarin tuh aku tahu katanya di Ankara di Turki visa untuk ke Jerman itu untuk nyari terminnya aja bisa sampai 5 bulan. Guys. Jadi kalian nggak sendiri ya. Iya. Tapi memang untuk sekarang itu untuk yang bisa ke Jerman itu bukan orang yang punya duit, bukan orang yang pinter, bukan buat orang yang sabar. Ya nggak? Betul banget. Kamu mau uang sebanyak apapun kalau kamu nggak sabar, Nggak bisa. Iya. Ya, harus sabar. Ini dari Sulis nih, apakah kakak pakai agen? Enggak sama sekali teman-teman. Jadi aku ke Jerman itu dengan uang yang sangat kecil, alhamdulillah. Karena kita Maksudnya mandiri kalau ya, dibandingkan dengan agen yang ya. lain, alhamdulillah. Karena aku nggak langsung Ausbildung, jadi aku au pair dulu. Betul. Jadi mungkin ini juga alternatif ke teman-teman gitu yang mau Ausbildung. Strateginya tuh bisa ikut au pair ataupun bisa ikut relawan, karena itu tadi kalau kita lamar langsung Ausbildung dari Indonesia, struggle-nya itu bahasa. Yang kedua, perusahaan-perusahaan itu ngadain tes. Mungkin ada juga yang bisa online, ada juga yang harus offline. Itu kan masalahnya ya, kayak interview juga gitu. Jadi kalau misalnya kalian udah di Jerman itu lebih gampang. Tapi bukan berarti kamu mudah. Iya. Juga ya, karena tadi Adisti ngelamar-lamar Ausbildung hampir 2 tahun ya. Iya, hampir 2 tahun. Jadi ya nggak ada yang mudah sih Gak ada hidup. yang mudah, tetap harus usahanya juga harus. Iya. Dan ada waktunya untuk setiap orang. Jadi harus percaya itu. Percaya bahwa semua orang itu punya waktunya masing-masing. Mau lama mau sebentar tuh emang orang-orang ada waktunya masing-masing. Ya, pokoknya jangan ngebandingin sama orang aja ya, Dis. Betul. Semangat terus buat kamu. Semangat. Kok gak ada suaranya? Hah? Dari tadi kan? Dari tadi kah?
Enggak kayaknya. Kayaknya itu di HP-nya dia deh. Oh, enggak kedengeran. Sekarang kedengeran enggak, gengs? Oh my god. Baru. Sekarang kedengeran enggak suaranya ya? Kedengeran kayaknya. Kayaknya kedengeran. Atau tadi terlalu kedengeran. Oh, kedengeran. Enggak kedengeran, mungkin HP-nya ya. Atau sekarang kedengeran kan, guys? Maaf ya tadi. Maaf banget, kita tidak tahu. Iya. Kok gak ada suaranya itu gitu? yang tadi. Berarti udah ya. Nah, menurut pendapat kamu worth it gak sih S1 ikut Ausbildung? Kalau kamu tidak takut membuang waktu, it's worth it. Karena ada orang yang ngerasa kayak aku udah pernah belajar, aku nggak mau belajar lagi, aku udah tua misalnya. Yang maksudnya kayak itu kan relatif juga. Kadang ada orang yang ngerasa aku udah umur segini, aku nggak bisa. Jadi itu tergantung kamu seperti apa perspektifnya. Kayak kalau kamu it's okay to learn again, aku nggak masalah umur aku berapa, itu nggak ngalangin kamu untuk belajar lagi, karena it's a whole different world. Jadi it's worth to try. Betul. Karena mungkin info juga ke kalian semuanya ya, S1 di Indonesia itu tidak semuanya diakui di Jerman. Gitu. Jadi terkadang ada orang yang mau nggak mau memang harus Ausbildung, karena kalau nggak Ausbildung dia nggak bisa kerja di Jerman dengan mengandalkan ijazah S1 Indonesia. Betul. Ini so sad tapi beneran kejadian. Tapi realita. Gitu. Gitulah. Tapi mungkin buat orang-orang yang masih ngerasa Ausbildung tuh nggak worth it karena nggak ada gelar, please turunin standar gengsi lo, karena ya, Ausbildung tuh bagus banget menurut aku. Itu salah satu sistem yang bagus banget, dan itu yang bisa ngasih banyak orang kesempatan untuk belajar. Betul. Dan nggak harus kuliah pintar secara teori. Betul. Karena beneran guys, di Jerman itu untuk karir itu kan nggak harus kuliah gitu. Tapi buat kalian yang pengen kuliah ya silakan. Tapi jangan merasa Ausbildung ini kelas 2. Itu aku nggak setuju banget. Nggak setuju banget. Karena biasanya orang-orang yang ngomong kayak gitu orang-orang yang nggak tahu Ausbildung itu apa, betul, gitu. Betul. Dan ya nggak masalah sih, worth it aja sih. Karena temanku aja ada yang S2 Ausbildung lagi. Karena ya gimana ya, zaman sekarang itu mengandalkan ijazah doang, sorry to say, lo nggak akan hidup kalau kamu nggak punya kemampuan lebih gitu ya. Jadi kalau worth it. Kalau untuk apply-nya itu dulu kamu gimana? Langsung ke emailnya atau ada website-nya? Ada website-nya. Kalau Deutsche Bahn tuh ada website khusus untuk, jadi kamu bikin dulu akun. Di dalamnya nanti kamu tinggal masukin data dan lain-lain, terus kirim juga langsung di website itu. Gitu. Berarti kamu kalau tertarik langsung aja hubungin aku ya. DM. Instagram kamu di mana? DM Adisti FAAZ. Ya, nanti aku kayaknya aku udah nge-tag juga ya kamu di beberapa di postingan. Lihat aja guys. Betul. Oh, ini mamanya nih. Wow. Masya Allah, ibu sangat perhatian banget ya sama anaknya. Semoga lancar anaknya. Ini kita lihat apa katanya. Maaf aku baru gabung, anakku sedang kursus B2, sekarang kelas 12. Biasanya ijazahnya kan keluar sekitar bulan Mei ya. Kalau apa Ausbildung pakai terjemah surat keterangan lulus bisa enggak ya? Gimana ya kalau kayak gitu kasusnya teh dari Indo ya? Oke. Better sih kalau sebenarnya kalau dari Jerman, anak-anak Jerman juga udah pada ngelamar. Mereka bilang kalau mereka akan lulus bulan ini. Gitu. Kayaknya mungkin bisa, tapi kemampuan bahasanya harus bagus supaya dia bisa ngasih alasan. Iya, dan dia bilang udah B2. Jadi kayaknya itu udah bagus. Bisa sih. Cuman better pas udah ada. Iya, dan masalahnya kita tuh harus anerkennung. Oh, yang Deutsche Bahn harus anerkennung. Iya. Harus anerkennung. Kesetaraan. Jadi disetarakan. Kayaknya lebih baik kalau udah ada, karena ijazahnya harus disetarain dulu. Dan itu lama kan, harus diterjemahin dulu. Dan diterjemahinnya dulu sama yang penerjemah tersumpah. Iya, tersumpah. Terus iya itu biasanya lama untuk tergantung kota sih. Nanti ibunya anaknya mau apply di kota mana apa ya? Itu biasanya depend dari kotanya gitu. Jadi untuk penyetaraan, jadi kayaknya lebih baik kalau sudah keluar ijazahnya ya. Karena mungkin kalau anak Jerman ya mereka nggak usah. Iya, agak sulit anerkennung, tapi kalau kita kadang kita harus ada penyetaraan dulu. Itu juga fun fact yang pertama, kenapa lebih banyak kesempatan ketika di Jerman, karena kadang ada beberapa jurusan Ausbildung yang minta anerkennung gitu ya, Dis. Gitu.
Oh tadi suara kamu kecil kayaknya. Hmm. Satu pertanyaan lagi. Kamu- Terakhir Mau ini ya? apa sih? Tasin. Oh iya. 10 menit lagi. Iya. Kursus B2 di mana dulu kamu? Aku private dulu sama guru bahasa Jermanku. Kalian juga bisa Gimana nih? les di situ. Apa Namanya nih? Learn Deutsch. Oh kamu privat. Sama Frau Putri, shout out to Frau Putri. Halo Pak Frau Putri. Frau Putri ya di sini learndeutsch.id. Learndeutsch.id. Tapi dia juga sekarang sudah tinggal di Jerman, jadi kalian bisa online. Dia Wow. sangat bagus. Privat ya. Tapi mungkin memang untuk privat lebih enak ya Lebih buat enak. kita. Gitu. Aku juga lebih senang privat. Tapi itu juga enggak sendirian, ada teman-teman lain juga. Buat teman-teman yang tadi enggak nonton dari awal, karena nanti bakalan kita save live-nya. Jadi buat tadi ibu yang enggak nonton dari awal bisa banget nonton ulang. Terakhir Dedis, kamu bisa kasih tips-tips nih buat teman-teman, apakah kalimat pamungkas gitu. Takut bener kan, Wow. tahu nih kalau ditanya kayak gitu. Apa ya? Jangan takut buat ngusahain apa yang kalian mau, sama percayain terus sama yang di atas. Itu sih, itu. Terima kasih udah nonton. Terima kasih Teh Sinta udah bawa aku di sini Makasih untuk juga. bercerita. Terima kasih. Dan kita hari ini mau ngapain lagi ya? Banyak agenda kita guys. Jadi Semua. wow, thank you banget tuh guys kata Disti, jangan pernah takut buat coba dan selalu apa ya, koneksi kita sama di atas itu harus selalu ada ya, karena itu yang menguatkan juga ya Dis. Thank you banget Adisti udah mau hadir di Oh Ya Cerita gitu, jadi teman cerita dan sharing cerita-ceritanya, Masya Allah luar biasa gitu ya, kepada para pendengar cerita. Terima kasih juga para pendengar cerita yang udah nonton tadi dari awal gitu ya, dan ibu bapak Adisti sepupunya salam. Saya juga orang Keluarga Adisti gak sih jadinya ya? Iya, thank you juga buat semuanya. Dan buat yang kamu yang ketinggalan live Oh Cerita, bisa dengerin di @ohyacerita karena semuanya bakalan di-save di situ. Itu aja dari aku. Mohon maaf kalau banyak kekurangan gitu ya. Kalau kelebihan datangnya dari Allah, kekurangan itu dari aku pribadi. Tapi aku mau ngingetin juga buat kalian kalau misalkan kalian juga punya kesempatan jadi teman cerita buat bercerita di Oh Ya Cerita. Karena apa? Karena di Oh Ya Cerita itu semuanya sama. Terlepas dari apa dan siapa, semua punya cerita. Itu tagline kita. Masya Allah. Masya Allah, terima kasih. Ya gitu aja dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye bye semuanya. Cusi.